pemirsa, jumpa lagi dengan saya Andi Aulia Liputan4.com. Pemirsa, bicara tentang Toraja, ya sudah pasti kita akan bicara tentang para wisata yang sudah amat terkenal di mana-mana. Nah, sekarang kita sedang berada di kuburan alam Londa yang bertempat di Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu, Toraja Utara. Nah, baiknya lagi kalau kita berbicara dengan pengurus atau pengembang dari kuburan alam ini. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Silo. Saya adalah salah seorang anggota keluarga yang telah dimakamkan di sini. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kuburan alam ini Pak? Ya, kuburan alam ini adalah salah satu kuburan unik yang selama ini sudah terkenal di dunia, tapi karena dalam rangka pandemi sekarang pengunjungnya agak berkurang. Cerita singkat dari kuburan ini seperti apa? Cerita singkat dari kuburan ini salah satu kuburan yang tertua cukup tua di Toraja, mulai digunakan sejak abad ke-11 dan sampai sekarang masih aktif digunakan oleh satu rukun keluarga namanya rukun Tomiket dan Towo Pangerapa. Baik pemirsa, itulah tadi laporan dari Bapak. Baiknya lagi kalau kita jalan-jalan untuk melihat tempat-tempat yang ada di dalam. Dalam satu lubang itu biasanya mencakup satu keluarga di dalam satu lubang, atau ada juga yang satu lubang satu jenazah. Kita sudah lihat dengan jelas bentuk-bentuk kuburannya. Ada peti yang berbentuk perahu, ada yang berbentuk kepala binatang, ada yang seperti zaman dulu yang saya sebut tadi kerong, ya, ada yang dari abad ke-16, ada dari abad ke-17. Mungkin yang lebih tua itu sudah hancur, ya. Dan ada juga yang masih baru seperti yang putih. Itulah sebabnya saya sebut tadi mulai sampai sekarang masih digunakan. Itu baru 3 minggu yang lalu. Nah, di samping disebut kuburan alam, kuburan ini disebut juga kuburan gantung. Atau mungkin disebut kuburan gantung seperti kita lihat dari relief batu di atas, ada beberapa peti jenazah digantung dari atas. Nah, kenapa mestinya digantung? Supaya karena zaman dulu itu mungkin banyak binatang-binatang buas bisa merusak peti jenazah, makanya sebagian digantung. Yang kedua, supaya tempatnya lebih ekonomis. Ya. Pemirsa, itulah tadi beberapa perbincangan saya dengan narasumber. Baiknya lagi kalau kita berkunjung ke dalam untuk melihat bagaimana objek wisata yang sebenarnya. Baik pemirsa, mari. Kurang lebih 35 meter ke dalam. Sebenarnya bisa tembus. Tapi kalau kita tembus harus melalui terowongan kecil, jadi agak susah.
Jadi kita akan masuk, baru balik lagi, kemudian kita lanjut ke gua yang sebelah kiri. Oke. Nah, di sini ya, di sini kita sudah bisa lihat bentuk-bentuk gua yang sangat alami. Nah, dan di salah satu di sini ditempatkan beberapa jenazah. Biasanya kalau satu keluarga lihat ini, itu satu keluarga inti. Nah, dia di atas rata kayak di pakanannya pada hari itu lagi. Dan di bibinya itu yang mereka luar biasa. Iya, iya. Jadi memang akan mendapat bahwa kira-kira ribuan tahun yang lalu gua ini pernah dilalui oleh air. Nah, seperti di sana, seperti jenazah semua. Di atas rata seperti pahat, bukan alami semua. Ya, kita lanjut lagi. Hati-hati. Kira-kira sampai ke dalam ini berapa meter? Yang saya sudah sebut tadi, yang kita bisa jangkau secara normal sampai 35 meter. Hati-hati. Kita stop dulu di sini, lihat tuh bentuk formasi guanya. Di sini biasa kalau tamu-tamu datang mengambil gambar dengan latar belakang bentuk guanya ini yang berlekuk-lekuk yang luar biasa bentuknya. Biasanya orang bergambar. Iya, dia di sini dengan latar belakangnya ini yang cukup menarik. Oh, di sini juga ini karena mereka ambil gambar juga biasanya anak-anak muda suka di sini ini kayak bentuk love. Iya, di alam semua. Sosok tulang yang jatuh dari ketinggian ini itu belum dirapikan karena harus melalui upacara dulu. Karena sesuai dengan tradisi di sini tidak boleh menyentuh sesuatu yang ada di kuburan tanpa melalui upacara khusus namanya upacara nenek. Jadi Pak, hidupkan suasana. Ya. Nah, Pak, Nah, ya. ini kuburan salah satu di sini, Pak? Iya. Nah, ini semua ada rukun keluarga di sini. Nah, yang saya sebut tadi, kalau satu kelompok ini berarti keluarga inti dan sebagian yang sudah hancur seperti di sana. Ya, karena itu dipengaruhi oleh kelembaban atau kemakan usia. Ya. Dan jadi tulang-tulang ini bisa dikumpul lagi nanti, tapi harus melalui upacara manennya. Itu upacaranya dilaksanakan setiap tahun atau? Kalau di bagian utara seperti di daerah Masjidmonga, di daerah Pengala, itu mungkin tiap tahun setelah panen. Tapi kalau di sini itu tergantung pada kesepakatan keluarga. Kita lihat ada dua tengkorak. Ini kisah nyata tentang sepasang kekasih. Ini sudah cukup dikenal juga. Ya, dulunya keduanya mau menikah, tetapi akibat tidak direstui oleh kedua orang tuanya, sehingga keduanya mengambil jalan pintas berasyaratkan bunuh diri. Itu kejadiannya pada tahun 1909. Dari 1909. Dulu disatukan dalam satu peti di situ, tapi karena ketinggalan sudah hancur. Ya, nanti kalau misalnya keluarga kakak baru bisa dikeluarkan lagi dan dimasukkan oleh keluarga.
lukisan-lukisan indah dari gua ini yang sangat indah. Pemirsa, kita sudah berkunjung di Gua Lenda ini dari sebelah kanan. Nah, sekarang kita mau ke tempat yang sebelah kiri lagi. Jadi Pak, bagaimana caranya jenazah diangkat naik masuk ke lubang-lubang di atas? Oh ya, perlu saya jelaskan, cara menguburkan mayat di atas ada dua cara. Seperti gua yang terletak di tempat yang paling tinggi, ada dua lubang di atas itu, caranya lewat dari samping, ada jalan setapak dari samping. Terus dari puncak mereka menggunakan tangga bambu dengan tali untuk menjangkau lubang yang ada di bawah. Kemudian jenazahnya diulur dari atas ke bawah. Nah, lalu gua yang ada di pertengahan gunung itu, caranya lewat dari bawah dengan memanjat akar-akar tumbuhan batu atau dengan tebing-tebing batu dengan keahlian memanjat. Nah, sampai di lubang tujuan, kemudian membuang tali ke kaki gunung di bawah, lalu mereka tarik ke atas jenazahnya sampai ke lubang tujuan. Begitu. Jadi pada umumnya orang-orang berada yang disimpan di bagian atas. Kenapa? Karena pada abad ke-16 yang lalu sebenarnya orang bangsawan disimpan di bagian bawah. Tetapi karena menyangkut hartanya orang dulu tidak aman, lalu orang-orang bangsawan dipindahkan ke tempat yang sukar dijangkau oleh tangan-tangan jahil. Itulah sejarahnya. Jadi orang-orang bangsawan yang ada patung-patung itu di atas? Iya, pada umumnya disimpan di tempat yang lebih tinggi. Karena orang bangsawan dulu itu diikutkan dengan hartanya, karena termotivasi oleh keyakinan. Iya, seperti orang-orang Mesir di zaman Firaun, itu mereka dikuburkan di hartanya di piramid sama dengan orang di sini. Kira-kira.